itu rezeki tuh ya. Gitu guys, oke? Mbak Ahmad, kalau kita baca Al-Quran untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah harus disebut namanya? Tidak usah, nggak masalah ya. Cukup ya Allah, pahalanya untuk orang tuaku ya, tetanggaku gitu ya, wali anakku gitu ya. Siap Mbak Indra, halo Mbak Eka, Mbak Redman, iya. Tilot Mbak Tilot Zah, apa yang dilakukan si anak jika ibu selalu memikirkan anak gadisnya yang sudah usia 40 tahun belum nikah-nikah juga? Oh, ibunya itu perlu diberikan pemahaman. 40 tahun dia belum nikah, Ma. Tapi kan dia baik, Ma. Dia tidak terjebak ke dalam perzinahan. Dia tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Toh dia baik-baik aja, dia sehat, dia bekerja misalnya. Gitu ya. Kecuali kalau dengan usia 40 tahun, kemudian dia terjebak ke dalam perzinahan, baru orang tuanya boleh pusing. Ya, baru orang tuanya boleh pusing ya, teman-teman ya. Jadi kalau saya membacakan Al-Fatihah 3 kali untuk orang sukses. Oh ya Allah. Eh, jadi kalau saya membaca Al-Fatihah 3 kali untuk anak untuk sukses atau untuk lamaran pekerjaan, nggak ada masalah. Dia bukan untuk ya, niatnya untuk Allah. Ya, ya Allah, saya baca Quran itu niatnya untuk Allah. Tapi kita boleh berdoa untuk kepentingan kita. Itu dibolehkan. Itu namanya wasilah. Setiap berbuat baik wasilah aja, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini apa? Lapanglah kuburan orang tuaku. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini ringanlah urusanku. It's okay, nggak ada masalah. Itu namanya wasilah. Za, apa benar jin korin itu ada? Jin itu bisa masuk ke semua kita kok. Bukan cuman korin aja ya. Semua bisa masuk ya. Oke, Mbak Umi Kembar, Mbak Rosita, boleh nggak kita modalin beriling dan bagi hasil keuntungannya untuk permodal? Kalau dia cuma alat transfer, nggak masalah. Sisa selisihnya 500 perak, itu kan bagian dari keuntungan dari sebuah usaha. Sama kayak jual pulsa, nggak ada masalah. Ya, bolehkah mendoakan non Muslim pakai Al-Fatihah? Nggak bisa juga Mbak. Kalaupun Mbak berjuang berusaha mendoakan tetap nggak bisa. Dia nggak sampai ya. Begitu menurut ajaran Islam ya teman-teman ya. Zak, kenapa umat senang melabeli ulama dan suka berselisih saat kenapa umat senang melabeli ulama dan suka berselisih saat ada perbedaan pendapat ulama? Begitulah umat kita ya. Kita udah ciri tanda akhir zaman ya. Kalau kita lihat dulu perbedaan di kalangan ulama, itu mereka saling menghargai gitu ya. Nah, sekarang kita ini dipecah belah, makanya aku sering bilang sama teman-teman, kalau ada ulama yang menyatakan sesuatu, kemudian dia kesleo, atau kemudian karena dia happy dia salah menyampaikan, atau apapun lah ya, kita nggak boleh fokus dengan salahnya itu. Ambil yang baik-baiknya, ilmu yang ada di belakangnya. Barangkali dia udah banyak berbuat baik, dia ya ambil baiknya aja gitu ya. Kadang-kadang ada orang nih yang ketika mereka itu melakukan sesuatu lalu kemudian salah bicara atau wallahu alam bisawab ya. Al insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Nah, ini orang-orang yang pengen ikut-ikutan ya ujung-ujungnya stik sana stik sini. Nah, teman-teman jangan komentari. Kita berdosa, teman-teman. Kalau kita nggak pandai, kita nggak ngerti, kita jangan mengomentari apapun, siapapun dia ya, teman-teman ya. Sama dokter juga gitu. Dokter ini stik dokter ini sama semua kayak gitu sekarang ya, teman-teman ya. Nah, ini nggak boleh. Apapun ambil kebaikan dari mereka, yang salahnya kita redam kayak gitu. Semua seperti itu ya, karena semua orang sekarang nih pengen naik teman-teman ya. Jadi dokter pun kayak gitu. Dokter ini mengatakan bulu kucing menyebabkan kemandulan, di stitch oleh dokter ini gitu ya. Tidak, buktinya anakku 10 punya kucing 12 kayak gitu ya. Nah, itu persoalan-persoalan seperti itu yang harus kita hindarkan. Ingat ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah ya. Kita mengajak orang itu dengan hikmat dan kebaikan gitu ya. Jadi tidak boleh memunculkan kesalahan orang lain untuk menyampaikan pendapat kita. Kalau mau ceramah aja, jangan stitch orang. Tidak boleh. Ya, oke ya. Ustazah, kalau curhat keluhan kita, seseorang apa termasuk riba? Jigi. Tap dulu layarnya guys. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya guys. Nah, saran aku kalau teman-teman berada di posisi itu diem ya, jangan aneh-aneh ya, riba ya. Riba itu. Nah, nggak boleh ada netizenku, nggak boleh ada jemaahku yang ikut-ikutan komen. Ya tuh nggak bener, kok agak lain ya nampaknya ya. Itu gosip ya teman-teman ya. Paham nih? Bilang dulu paham nih. Aku nggak
Kalau ada nih nama-nama nih ku tengok ikut-ikutan komen di berita-berita viral itu ghibah. Nah, jangan. Kok gitu ya? Kok agak lain ya? Nggak nyangka aku ya. Ghibah itu. Udahlah, sekarang gimana ceritanya kita belajar baik-baik ya kan? Belajar baik-baik, kemudian merespon yang baik, berkata yang baik-baik gitu kan. Kadang-kadang terpancing juga untuk mengomentari ya kan. Nah, kecuali seandainya sudah ada merugikan ya, merugikan kita boleh membela. Membela itu boleh ya, teman-teman ya. Oh iya, ya iyalah Mbak Tilot, iya kan? Oke, aku mau jawab apa tadi ya? Lupa aku. Apa tadi ya guys? Lupa aku. Ya, oke, nggak kerasa ya, iya. Za, gimana cara baca Al-Kahfi lagi haid? Baca aja, nggak masalah teman-teman, is oke ya. Nah, gitu ya. Ustazah kalau mau bayar hutang kepada orang tua yang sudah meninggal gimana? Ganti dengan sedekah ya Mbak. Iya, ganti dengan sedekah ya. Oke, gimana caranya? Iya, saya agak awal karena saya hari ini kajiannya di kantor. Jadi kalau di kantor, maksudnya di instansi itu harus on time, teman-teman. Jadi kita agak awal ya. Gimana caranya selalu sabar menghadapi orang yang bohongi saya, tapi dia tetap bohongi saya terus. Siapa dia? Jangan deket-deket lagi sama dia. Ya, jadi kalau kita dibohongi, jangan berikan kepercayaan penuh lagi kepada dia. Ya, jaga jarak, kurangi urusan, dan kemudian tetap menjalin ukhuwah Islamiyah ya. Za, masalahnya ibu sudah umur 74. Kalau anak gadis belum nikah, jadi itu juga kefikiran ibu. Kenapa ibu kefikiran? Nah, saya paham itu semua. Ibunya kefikiran nanti kalau dia meninggal nggak ada yang menjaga anaknya, kayak gitu ya. Nah, kemudian siapa yang bisa menemaninya? Nah, anaknya nih harus meyakinkan ibunya ya. Ma, aku nggak apa-apa kok, ma. Aku aman aja, ma. Ya. Ke depan Allah yang ngatur, ma. Ya, seperti itu aja ya. Karena kalaupun dipaksa, akhirnya dia menikah dengan orang yang tidak tepat, ibunya meninggal, yang akan menderita dalam rumah tangga itu dia. Jadi jangan sampai memaksakan menikah hanya karena tuntutan orang tua. Kalau pilihan nggak tepat, asal nikah doang, kita yang akan melanjutkan perjuangan hidup. Orang tua kita mungkin bakal nggak ada lagi, kita yang akan melanjutkan. Jangan. Menikahlah karena memang sudah waktunya dan ketemu orang yang pas. Kalau nggak, selagi tidak terjebak maksiat, udah, nggak masalah. Oke? Zah, semakin saya diam, orang seenaknya ngomong. Gimana cara menghadapi? Ya berarti diamnya belum lama. Jadi diamnya lama-lama. Sampai orang tuh lelah. Ya kan guys? Oke, sampai orang tuh lelah. Kurang lama aja mbak. Diamnya lebih lama lagi mbak. Ya, semakin saya diam, semakin dia ngejar. Ya, dia naikkan dosis ngejar kita. Ya, kita diam, dia naikkan lagi dosis. Biar kita ngomong. Dia naikkan lagi dosis. Kita tetap aja pada posisi kita. Ya, jadi kurang lama diamnya ya. Lama ya, nggak usah membantah, nggak usah klarifikasi. Ya teman-teman, ngomong pun sama tetangga kalau saya nggak begitu, buat apa juga. Biarlah yang percaya akan percaya, yang tak percaya seleksi alam. Oke, pakai mukena ya Zah, nggak apa-apa. Seperti mau sholat baca Al-Kahfi. Oh, sunnah wudhu, tidak wajib wudhu ya. Baca Al-Kahfi sunnah wudhu ya. Tidak wajib wudhu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, apa yang dicari di dunia ini? Ketenangan. Endingnya apa? Surga. Jadi kalau hati Bapak belum tenang, berarti Bapak belum menemukan sesuatu yang dicari di dunia. Madu ditunggu ya. Madu ditunggu ya Mbak. Ya, ditunggu insya Allah sampai Mbak ya. Ustazah, dan pastikan Mbak di rumah ya. Ustazah, saya pernah niat membadalkan, bolehkah dititip? Boleh. Badal haji boleh dititip ke orang lain. Pergi ke travel. Pergi ke travel, Pak Travel, Pak Travel, astagfirullah. Pak gitu ya, saya ingin badalkan haji orang tua saya. Bayar berapa gitu bisa ya. Uang sedekah subuh boleh disalurkan ke anak yatim, boleh. Ya, ke anak yatim, kemudian membayar ke fakir miskin ya, ngasih makan kucing, silahkan ya. Mau pesan madu? Iya, jam 8.45 ya, kita munculkan madunya ya, teman-teman ya. Jadi ke anak yatim, ke fakir miskin itu bisa. Gimana ketenangan hati? Soalnya sering diabaikan oleh keluarga suami. Jangan menaruh harapan terlalu besar sama manusia, guys. Guys, dengerin aku. Halo Mbak Putri. Jangan terlalu menaruh harapan besar kepada manusia. Untuk kita kemudian agar dihargai, untuk kemudian kita agar dianggap, untuk kemudian agar kita dicintai. Nggak usah ya teman-teman ya. Nah, nggak usah kita menaruh harapan besar kepada manusia.
Ya, lakukan yang terbaik untuk manusia. Harapannya jangan terlalu besar ya, teman-teman ya. Karena kita akan sedih jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Harapan ya, tidak usah terlalu menaruh harapan. Ya, harapan itu betul sama Allah saja. Kita ini problem kita, sistem pendidikan kita itu dibuat tidak mentality touch ya teman-teman ya. Dia itu cuma menyentuh akal, algoritma, logaritma, trigonometri, kurang menyentuh mental. Makanya yang tercipta adalah orang-orang yang baper. Ya, yang tercipta adalah orang-orang yang bukan teman-teman ya, siapapun lah ya. Kok tersinggung itu nggak tidur 3 hari 3 malam ya. Kemudian kalau kalau nggak dihargai itu menjadi lebih nggak nyaman gitu ya. Karena sistem pendidikan dari kecil dibuat itu nggak mentality touch ya. Jadi bukan mental yang disentuh ya, tapi akal. Makanya agak sulit kalau kita ngomong soal hal-hal yang seperti itu, sulit untuk diamalkan karena belum ada informasi yang masuk sebelumnya. Tapi insya Allah bisa ya teman-teman ya. Insya Allah bisa. Ya, ya. Oke. Nggak ada Pak Chandra. Ustazah, suami telat sholat subuh, gimana cara menasehati tanpa menyakiti? Suaminya suami teman-teman, teman-teman yang paling tahu caranya gimana. Ya pakai bahasa yang sederhana aja ya. Oke, Pak, bahasa yang paling sederhana aja. Masa aku pula yang ngasih tahu ya kan? Kok berubah kok sekarang? Ngasih tahu aku sholat, Zanela tuh, ya kan kacau nanti kan guys. Ya, sehat ya teman-teman ya. Kalau sholat suka nangis nggak apa-apa. Nangis, kemudian batuk, kemudian pilek, kemudian flu, kemudian batuk, kemudian berdehem, itu adalah tidak membatalkan sholat. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya. Ustazah cara menjaga wudhu, iya kalau batal ambil wudhu lagi. Ada batal ambil wudhu lagi. Sesimpel itu aja. Cuman teman-teman harus belajar cara berwudhu yang benar dan mudah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau teman-teman belajar cara wudhu yang benar dan mudah, teman-teman jadi semangat ngambil wudhunya. Ya itu ada di video aku, tapi udah tenggelam teman-teman ya. Udah tenggelam. Nah, tapi kalau untuk menjaga wudhu agar nggak kentut itu tentu nggak bisa, karena dia biologis ya, karena dia biologis. Makan minum tidak membatalkan wudhu, ngobrol, nyuci, nonton tidak membatalkan wudhu, ngopi-ngopi tidak membatalkan wudhu, santai-santai tidak membatalkan wudhu. Oke? Ustazah, belum akikah, boleh kurban nggak? Boleh kurban nggak? Boleh, nggak ada masalah. Karena akikah itu tugas orang tua, kemudian kurban itu tugas kita. Jadi nggak ada hubungannya. Silahkan kurban kalau teman-teman belum akikah ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau lagi haid boleh nggak wudhu? Hanya membangun kebiasaan saja. Dia tidak bisa menghilangkan hadas besarnya ya. Apakah sedekah subuh nilainya sama setiap hari atau beda? Kalau mau istiqomah, saran aku adalah sama. Ya, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Kenapa? Supaya istiqomah dulu. Takutnya kalau teman-teman 2000, 2000, 2000, besoknya 10.000, besoknya 2000, besoknya 100.000, besoknya nggak mau sedekah lagi. Kenapa? Kan kemarin udah 100.000 gitu ya. Jadi kalau untuk membangun konsistensi itu usahakan permanen. Gitu ya. Nah, nanti kalau nanti udah permanen, udah risau kalau meninggalkan baru ditambah ya. Sama kayak aku buat video. Dulu aku udah 1 tahun 2 bulan ngonten di TikTok ya. 1 tahun 2 bulan. Awal-awalnya satu sehari videonya. Lama-lama kalau udah risau ditinggalkan, kemudian naik lagi jadi 2 video sehari. Kemudian dari 2 video, 4 video sehari. Kalau udah konsisten naik kan. Coba itu dilihat gayaku. Itu kan gaya supaya kita lebih konsisten. Dan dalam semua hal aku kayak gitu. Dalam semua hal aku kayak gitu. Nah dalam ibadah kayak gitu. Dalam bekerja ya. Dalam menghafal pelajaran kayak gitu. Dia konsisten dulu baru dinaikkan. Ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau anak-anak belum diakikahkan karena nggak ada uang nggak ada masalah. Itu sunnah aja ya. Siap ya Mbak Iya ya. Zakatnya orang Sumatera, katanya zakat orang Sumatera gimana ya? Ustazah, waktu bayi belum akikah, tapi sekarang udah masuk sekolah, minta kurban apa boleh? Gak ada masalah Mbak, is okay ya. Teman-teman belum akikah, teman-teman boleh berkurban ya.
Tidak ada masalah ya, karena itu dua hal yang berbeda. Perbedaan haji furoda plus reguler sama. Kalau haji furoda itu langsung berangkat ya teman-teman ya. Kalau haji plus itu 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau haji reguler itu ya reguler kayak gitu ya. Kalau haji furoda itu langsung. Kalau dapat travel yang bagus itu bayar 450 juta, 350 juta, nanti dia akan mengambil visa orang-orang yang batal berangkat. Tapi itu bisa visanya keluar H-1, H-7 gitu ya. Tapi kalau haji plus itu 7 tahun sampai 10 tahun ya. Sama reguler ya. Saran aku kalau dia bagus, travelnya oke, boleh haji furoda, tapi hati-hati. Kalau haji plus itu jauh lebih oke, karena haji plus itu dia melalui Kementerian Agama juga kalau nggak salah aku ya. Puasa nangis nggak batal ya, puasa nangis nggak batal. Mau tanya, kurban di saat istri meninggal apa bisa diterima? Diterima Pak, nggak ada masalah Pak ya. Zah, halo Mbak Salma, belinya di toko jam teman-teman. Ustazah, bagaimana caranya roti bul hadad al-idrus sama dalil akhirat? Makasih. Cara apa teman-teman? Caranya cara apa? Iya, caranya cara apa? Tadi ya teman-teman ya. Caranya cara apa nih yang teman-teman tanyain? Sehat ya guys? Oke, bentar ya. Oke, kurban satu kambing mana dia ya Allah ya Karim. Ustazah, anak saya belum akikah, sekarang sudah umur 19 tahun. Misalnya nggak usah akikah, nggak masalah. Batas mengakikahkan anak itu balik berakal. Setelah itu kalau mau kurbankan saja. Ya teman-teman ya. Puasa Yaumul Bid kalau nggak salah aku pastikan tanggal 21 atau 22 Mei. Nanti aku pastikan dulu, nanti aku buat videonya. Ya. 22 Mei kalau nggak salah Mbak. 22 atau 21. Kan setiap penanggalan terjadi perbedaan ya. Za mau beli madu dan minyak wangi boleh 845 ya. Ntar lagi ya teman-teman ya. Ustazah, buat kurban nama orang yang meninggal dunia digabungkan dengan nama 22 ya. Oke, 22 Mei betul ya. Ustazah buat kurban atas nama orang yang meninggal dunia digabung dengan nama orang hidup. Jadi kurban itu satu nama satu orang, sama dengan badal haji dan badal umroh ya teman-teman ya. Sama dengan badal haji dan badal umroh. Jadi kalau kurbannya itu atas nama orang yang meninggal, maka kita boleh atas nama orang yang meninggal satu nama, kalau seandainya yang masih hidup juga satu nama. Apa benar kalau hafal surah Al-Muluk kita terhindar dari siksa kubur? Salah satu keutamaan Al-Muluk adalah menjauhkan kita dari siksa kubur. Ustazah memang iya. Ustazah doa apa biar cepat lunas hutang? Doanya panjang teman-teman. Kurban satu kambing apa untuk satu orang? Betul. Satu sapi untuk 7 orang minimal, maksimal ya. Nah, kalau satu sapi satu orang boleh. Apa tadi Al-Muluk guys? Apa tadi ya? Doa terlindas dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal dan seterusnya. Panjang. Apa mau aku buat videonya? Apa boleh kita ngasih zakat fitrah untuk orang tua yang sudah tiada? Enggak boleh Mbak. Kalau Mbak mau memberikan sesuatu untuk orang tua Mbak yang sudah tiada, Mbak boleh melakukan kirimkan bacaan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah. Setiap Mbak sedekah doakan pahalanya untuk dia. Mbak boleh kirimkan Quran wakaf buat dia atau Yasin wakaf. Mbak boleh doakan dia. Itu saja Mbak. Oke, aku buat ya. Sepanjang itu yakin. Oke lah. Nanti aku buat ya berikut artinya. Panjang. Tapi insya Allah bagus kalau teman-teman hafal. Mau mengakikahkan diri sendiri dalilnya menengah. Lebih bagus kurban saja daripada kita dalil kurang ya teman-teman ya. Siap ya. Yakin siap Mbak Yeye. Oke, Ustazah anak bawaan suami anak Mbak Dewi maksudnya apa Mbak Dewi? Ustazah saya mu'alaf belum akikah. Mau ikutan kurban atau akikah? Kurban saja Mbak. Tidak ada masalah. Kurban saja Mbak ya. Oke. Ustazah di VT ada doa sujud sejadah. Ada, udah aku buat 2 kali ya. Ada kontrakan kedai 12 juta. Boleh dikeluarkan zakatnya langsung. Silahkan keluarkan. Ya, keluarkan zakatnya ya teman-teman ya.
Tunggu dulu, 12 jutanya per tahun atau per bulan? Kalau per bulan keluarkan, kalau per tahun belum. Karena penghasilan kita per bulan mesti 7 juta dulu baru kita wajib zakat. Misalnya dalam per bulan kontrakan kedainya, kalau per tahun belum wajib zakat guys. Kalau per tahun belum wajib zakat, kecuali berarti sejuta sebulan kan, kalau 12 juta setahun berarti sejuta sebulan, itu nggak wajib zakat. Kecuali teman-teman dapat lagi penghasilan 1 juta, tadi dapat jualan online 5 juta, gaji PNS dapat 4 juta, totalnya 10 juta, baru keluarkan. Dia pokoknya minimal penghasilan per bulan, kalau dirata-ratakan di atas 7 juta, baru keluarkan ya. Tapi kalau cuma dari kontrakan itu doang penghasilannya, tidak wajib zakat ya. Dia harus bisa di apa ya namanya, dia harus bisa di minimal 7 juta ya. Oke, kalau 25 juta ya wajib keluarkan zakat. Berapa ya 2,5%-nya ya? Ambil kalkulator aja ya guys. Matematika aku soalnya menengah ke bawah guys ya. Ustazah kalau belum akikah katanya doanya tergantung. Tidak, itu cuma dalil sebuah perintah. Dan setiap perintah itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Jadi akikah itu sunnah saja. Zah, kalau baca Al-Quran ada tanda sejadahnya, doanya gimana? Sujud tilawah. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Itu udah aku buat di video aku. Coba kalau di searching keluar nggak ya? Kalau nggak FYP dia nggak keluar. Coba ya, sujud sajadah Nela Luki. Wah, keluar guys. Insya Allah kita semua video bagus ya. Jadi FYP terus. Jadi tinggal dicatat. Tinggal aja di searching aja di atas ini ya. Misalnya nih di TikTok ya. Sujud sejadah Nela Luki. Udah gitu aja caranya ya. Udah kayak kamus guys. Ini TikTok aku udah ada 1600 video. Nah tinggal klik aja nih. Ah ini dia. Tuh langsung lengkap ya. Sujud sejadah ya. Sujud tilawah ya. Ikut sujud sawi juga ada, sujud syukur juga ada, sujud syukur ya. Jadi ini udah kayak aplikasi ya, jadi aman ya, teman-teman bisa lihat aja di situ ya. Asal teman-teman tahan-tahanin aja nengok mukaku ya, itu mulu ya kan. Zah, kalau kita lagi sholawatan kok rasanya ada kehadiran Nabi ya, itu adalah kerinduan kepada Nabi. Is okay ya, walaupun videonya gitu-gitu aja. Kakakku protes, Dek sekali-kali berdiri kek, ambil videonya sesekali di mana kek. Aduh enggak lah kak, banyak kali nanti kerjaku kak, berdiri pula aku main video kak, kata, yang penting isinya kak. Videomu dari sini ke sini aja dek, berdirilah ngambil dari jauh kek. Oh enggak lah kak, kataku. Nggak usah lah dulu kak, udah tua kata. Oke ya, halo Mbak Rafani gitu ya. Ya, kalau sujud sejadah berdoanya harus sambil sujud ya. Iya, sujud aja Mbak. Jadi gini ya, kalau Mbak sujud ya, tinggal sujud aja. Takbir boleh nggak, takbir nggak apa-apa. Ya, dihafal ya. Ya. Ustazah, mana yang diutamakan, haji dulu atau umroh dulu? Kalau udah mampu silakan haji. Kalau belum mampu umroh. Rasulullah tuh umroh dulu kok, baru haji. Ya. Iya, siap Mbak Umi, Mbak Titiza, bagaimana hukumnya akikah orang tua yang sudah meninggal? Kurbankan, bukan akikahkan. Kedua orang tua saya belum akikah, anaknya diakikahkan boleh nggak? Tunggu dulu. Kedua orang tua saya belum akikah, anaknya diakikahkan. Anaknya diakikahkan. Saya maksudnya kita. Nggak apa-apa, akikahnya orang tua kan tugas emaknya. Akikah kita tugas orang tua kita. Ya, oke. Apa beda sholat fajar dengan ba'diyah? Dengan qobliyah maksudnya sama, itu juga dia ya teman-teman ya. Saya mu'alaf, apa boleh saya zakat ke anak atau abang? Ke anak nggak bisa Mbak. Kalau ke abang, abangnya sudah menikah, selagi dia fakir miskin boleh Mbak. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke, jadi ke abang boleh, yang penting abangnya fakir ya. Teman-teman yang mu'alaf, salam kenal dari aku, kita belajar bersama di kanal ini. Jangan khawatir mu'alaf atau tidak, kita semua sama. Pertanyaannya sama aja kok guys, ya kan. Jadi aman aja ya, kita belajar bersama di kanal ini ya. Dan akun aku ini aku buat untuk teman-teman semuanya. Dan apapun pertanyaan teman-teman, tidak akan ada penilaian apapun dari aku ya. Jadi no justifikasi. Aku tidak akan menghakimi, menghukumi, apalagi menilai. Aku jawab aja.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Cuman kalau tak terjawab, aku minta maaf ya karena terlalu cepat bacanya. Mahabbah itu adalah bentuk kecintaan. Mahabbah, kecintaan kepada Allah, ya. Oke, Mbak Sulfi, iya. Ustazah, zakat mal jangan dikasih ke orang tua ya. Jangan dikasih ke orang tua. Boleh ke orang lain saja. Orang tua itu tugas kita ya. Ustazah, saat hadas junub apa boleh menjawab azan? Tidak ada larangan, nggak ada masalah ya. Bila keguguran di hamil kedua, apakah itu termasuk hadas atau nifas sampai darahnya hilang ya Mbak? Oke. Oke, Ustazah berdoa sholawat apa pembuka sama penutup? Ya, terserah aja. Kalau dia ibadah sunnah seperti kita berdoa, seperti kita berzikir, itu urutannya juga nggak ada masalah teman-teman ya. Urutannya juga boleh berserakan, nggak ada masalah. Kadang aku suka sholat nangis, gimana hukumnya? Nangis dalam sholat, batuk dalam sholat, kemudian apa namanya, pilek, berdahak, bersin, berdehem, nangis, itu tidak membatalkan sholat. It's okay, nggak ada masalah ya. Makasih sama-sama. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita dapat video terus dari aku, dan aku live ceramah hampir setiap hari. Ustazah, boleh nggak saya amal uang buat almarhum orang tua? It's okay, nggak ada masalah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhentilah malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Ya, kemudian apapun lah yang teman-teman ingin doakan is okay. Sendawa tidak membatalkan sholat ya. Ustazah, saya sholat sunnah isya dikerjakan 2 rakaat sebelum dan sesudah. Iya, sebelum dan sesudah. It's okay, sebelum dan sesudah. Nguap tidak batal, cuman nguap makruh sholat. Sebentar ya, yang tadi dulu. Sebelum isya 2 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, kemudian setelah isya 2 rakaat gitu. Kalau nguap tidak membatalkan sholat ya, cuman menguap itu makruh. Jadi kalau bisa teman-teman tahan uapannya. Makruh tapi sholatnya sah. Teman-teman nguap, sholatnya sah tapi menguapnya makruh ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Cara sholat witir, gimana? Kentut batal nggak sholat? Ya batal, kentut batal sholat ya. Cara sholat witir boleh 1 rakaat ya. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat aja 1 rakaat. Jadi dia itu minimal 1 rakaat. Ya, 1 rakaat. 3 rakaat juga bisa. Kalau mau lebih gampang, 3 rakaat itu teman-teman pecah aja. Menjadi 2 dan 1. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Naik lagi, sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, gitu. Atau 3 rakaat, 1 kali salam, nggak ada masalah. Hanya saja rakaat 1, 2, 3-nya dianjurkan baca ayat pendek. Kemudian nanti rakaat pertamanya langsung naik, rakaat kedua langsung naik, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi witir tidak ada tahiyat awal, ya. Ustazah, TikTok dengan lawan jenis seperti Komal itu gimana? Nggak apa-apa, yang penting kan nggak bicara lagi apa bang, I miss you, udah di mana, udah di rumah belum, apa aja kegiatannya, kan nggak ngomong gitu kan. Di depan banyak orang juga, bicaranya juga santun, nggak ada masalah kalau itu ya. Kalau Komal. Sholat sunnah qabliyah zuhur, kalau yang 4 rakaat itu 2 salam atau 1 salam. 2 salam aja nggak apa-apa. Jadi teman-teman pecah jadi 2 ya. Boleh nggak sedekah subuh buat ibu atau anak-anak kita? Is okay, nggak ada masalah. Itu sedekah. Pokoknya apapun yang menyenangkan hati orang lain, itu sedekah. Siapapun orangnya. Dia beda dengan zakat ya. Kalau zakat ada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Nguap boleh buka mulut nggak? Sebaiknya nguap itu ditahan. Karena Rasulullah itu kalau dia menguap dia tahan. Sampai kalau dia menahannya merah mukanya. Kalau kita terbalik, kita buang. Sampai kalau kita buang itu merah juga muka kita.
ya kan? Oke, Ustazah, suami saya gaji per bulan 2 juta, kadang dapat bonus 6,8 juta, dapat bonus keluar 100 juta. Keluarkan aja zakatnya, Mbak. Karena kalau udah diakumulasi, kalau segitu bonusnya, itu udah 85 gram 1 tahun, Mbak. Jadi keluarkan ya. Ini gaji 2 juta, bonusnya 100 juta. Oke. Oke. Tapi kalau ngomongnya saling memuji dan perbincangannya kadang nggak jelas, joget-joget, jangan joget-joget, nggak usah lah ya teman-teman ya. Kalau kayak gitu nggak bisa ya, kalau joget-joget gitu ya nggak bisa itu, ya nggak bisa. Pokoknya komal itu atau apapun tujuan obrolan hantarkan kita kepada kebaikan. Kalau tidak mengantarkan kita kepada kebaikan, apalagi dengan lawan jenis, jangan ya. Oke ya teman-teman ya. Tapi kalau komalnya edukasi itu nggak ada masalah. Teman-teman masih joget-joget juga lagi. Jangan joget-joget lagi guys. Yang joget-joget aku denda ya teman-teman ya. Nggak boleh lagi joget-joget. Kan udah follow akun akun kita, tandanya pengen hijrah bareng ya kan. Pengen belajar bareng ya kan. Ah, jangan joget-joget juga lagi ya. Aku tarik nanti urat lehernya. Aku puter. Siap ya teman-teman. Halo Mbak produk lokal. Kami belum pernah bayar zakat. Iya kan? Karena pendapat setiap bulannya belum ada kelebihan. Iya, jadi gini teman-teman ya. Kalau punya penghasilan 7 juta, anaknya 12 berarti miskin, tidak wajib zakat. Tapi kalau punya penghasilan 7 juta, anaknya 2 atau 3, itu kan 7 juta itu kan minimal 7 juta wajib zakat. Tetap harus disakatkan ya. Oke, tidak ya. Oke. Komal itu apa ya? Komal itu ngemol ngomong di TikTok bareng-bareng ya. Oke, jangan lagi ya joget-joget, nyanyi-nyanyi aja sambil duduk boleh enggak? Duduk di mana? Di kafe. Jangan ya, teman-teman ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Duduk-duduk sambil baca buku, duduk-duduk sambil memikirkan gimana caranya anak nih biar sekolah. Duduk-duduk memikirkan gimana cara ngafal arti bacaan sholat, ya kan? Usia udah berapa nih teman-teman ya? Udahlah, udah cukup lah. Thank you ya Pak. Udah cukup lah 40 tahun kita hidup sesuai dengan yang kita mau. Sejak kita pengen hijrah, ya belajar, udah cukup kan, udah puas kan kemarin kan, oke, udah puas kan, udahlah, dulu udahlah, ya ke depan enggak, oke, kan udah cukup lah, udah kompensasi ya, oke, oke, iya apa, Ustazah batas hari 7 hari masih bisa jamak ya. Oke, kalau senam yang sifatnya masih goyang-goyang badan di tempat umum jangan. Kalau mau senam di tempat indoor aja. Di tempat indoor perempuan, isinya perempuan semua ya. Oke, nggak bisa itu. Joget-joget depan orang ramai itu nggak bisa. Perempuan nggak ada itu, nggak bisa itu ya, teman-teman ya. Nggak mau teman-teman bantah kayak gimana pun nggak bisa. Banyak orang bilang ke aku, Ustazah Nela nih enak, fleksibel, enggak juga kok. Ya kan, aku fleksibel, kita kan fleksibel atau enggaknya itu bukan selera kita. Tapi adalah hukum ya kan. Ada yang bilang, Ustazah Nela nih enak, gaul, fleksibel. Mana ada aku fleksibel? Enggak juga guys. Selangkah keluar rumah, harga mati tutup aurat. Ya kan. Enggak fleksibel, soal aurat mana bisa fleksibel. Ya joget-joget, jangan ya kan. Joget-joget, jangan ya teman-teman ya. Nggak ada fleksibel aku soal itu ya. Apakah ngestik video orang bisa jadi ghibah kalau pemilik videonya nggak suka? Ghibah banget. Lah orang tuh memang salah karena salah lah ghibah. Makanya hati-hati dalam berdakwah atau hati-hati dalam melakukan sesuatu. Ada orang buat video, menurut kita videonya salah. Lalu datang kita ambil video orang itu kemudian di stitch. Ya, katakan dia salah memang, tapi kita berarti ghibah. Kalau dia benar lebih parah, itu fitnah. Hindari hal-hal yang seperti itu. Kalau ada gitu teman-teman jangan komen ya. Oke, gitulah teman-teman ya. Akhlak is number one. Yang paling parahnya itu kalau dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, iya kan? Gitu kan? Jangan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah ikut ziarah kemana-mana, tapi suami nggak ikut ziarah boleh? Nggak ada masalah, asal suaminya mengizinkan, ya.
siap Mbak Rusmi, iya kan? Datanglah teman-teman komen di bawah, aku nggak nyangka ternyata begitu, benye lah, gosip lah semua kalian di situ. Gembung-gembung, pas selesai haid iman malah turun, nggak ada problem. Oh, pas sebelum haid iman naik, sedang haid iman turun. Makanya kita gini guys, istiqomah itu adalah lakukan sesuatu terus menerus tanpa putus sampai kita risau meninggalkan. Saya ulang ya Mbak Semalger, halo Mbaknya. Iya, jadi gini, bahwa istiqomah itu adalah melakukan sesuatu terus menerus sampai kita risau kalau meninggalkan. Sholat tahajud, terus lakukan. Lagi haid, tetap bangun. Tujuannya apa? Biar mata kita terlatih, badan kita terlatih, dan kemudian kita tetap istiqomah. Nah, yang jadi problem adalah waktu kita tidak haid, kita sholat tahajud, waktu haid tidak bangun. Bahkan jam 7 bangunnya. Nah, nanti kita akan sulit lagi untuk bangun. Jadi jangan, apapun yang terjadi, walau badai menerpa, kalau pengen tahajud tetap bangun. Kalau sholat sujud terakhir bagusnya baca apa? Doa saat sujud terakhir adalah Allahumma rzuqni makhraja. Nah, itu yang sangat disunahkan. Tapi tergantung doanya teman-teman. Kalau pengen doa anak soleh, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Tapi yang paling masyhur doa kalau kita dalam keadaan sujud terakhir adalah ini dia yang aku sematkan. Ya, Allahumma rzuqni makhraja. Teman-teman screenshot aja. Artinya apa? Ya Allah, karuniakan untukku jalan keluar. Allahumma, ya Allah, urzuqni, karuniakan untukku makhraja, jalan keluar. Entah dari ujian, entah dari bala, entah dari kezaliman orang, entah dari masalah. Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali lah. Atau ini dia. Nah, teman-teman bisa screenshot. Di sujud terakhir, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, siap Mbak Tria ya, thank you ya. 11 kali boleh lah, 7 kali, 3 kali boleh. Atau ini, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna. Sama. Kalau Allahumma rzuqna artinya karuniakan kepada kami. Kalau Allahumma rzuqni artinya karuniakan kepadaku. Sama aja. Oke. Siap ya? Siap ya. Oke Mbak Ref, ya Mbak Siaul, Mbak Tria, Mbak Siaul ya. Doa disembuhkan dari penyakit panjang. Kalau teman-teman mau 3 kali boleh, nggak ada masalah. Boleh dibaca keduanya, is okay ya. Jadi kalau doa, kalau teman-teman sakit, bagusnya teman-teman lakukan sholat hajat ya. Nanti salamkan. Nah, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian teman-teman salam kanan, salam kiri ya. Lalu teman-teman banyak minta kepada Allah ya. Oke teman-teman, semoga ini ya teman-teman ya. Allah mudahkan ya sakitnya teman-teman semuanya ya. Oke Mbak Neni, Mbak Yasmin ya. Berapa banyak sholat witir ya? Sholat witir itu siap Mbak Tini. Witir itu bisa 1 rakaat kok. Untuk pemula 1 rakaat menurut aku cukup. Yang penting istiqomah. Sengaja aku sama-sama Mbak Ihat. Sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku sholat sunat witir sunnah atasku karena Allah. Mbak Smalgel, Mbak Tribal, thank you ya. Nah jadi lakukan witir 1 rakaat. Oke. Nah ini boleh juga nih. Ini ya. Allahumma rzuqni bihusnil khatimah. Ini kalau kita pengen mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Zah, apakah kita sedekah buat suami yang meninggal? Apakah kita juga dapat pahalanya? Wasilah kita atau kita berbuat baik, lalu kita doakan untuk suami yang meninggal atau orang tua yang meninggal, kita tetap dapat pahalanya. Jadi niat kita tetap untuk Allah. Atas kebaikan kita itu,
kita doakan orang lain, tetap dapat pahala sunnah. Oke, Zah, apa Zah kacamatanya buat baca dekat? Enggak, kacamata aku cuma anti radiasi supaya tidak terlalu sakit mata lihat komputer dan lihat handphone. Anti radiasi, anti haters, ya. Zaka ya, apakah canda ya guys? Kalau kita sedekah buat suami yang meninggal, oke udah ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Oke, Zah, saya dengar Ustazah tidak suka lama-lama di mall. Takut matinya di mall. Kan sudah ada wudhu, kenapa harus takut? Kemungkinan batal wudhu bisa kapan aja, Mbak. Kemungkinan batal wudhu bisa kapan aja. Tapi pada intinya bukan soal takut. Intinya adalah mensedikitkan pekerjaan mubah dan memperbanyak yang wajib dan yang sunnah. Oke? Oke, kalau sholat witir 3 rakaat sekaligus gimana cara niatnya? Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa, tapi kalau sholat witir beda dengan maghrib. Kalau sholat witir rakaat 1, 2, dan 3, nah itu diusunahkan baca ayat pendek. Kalau maghrib rakaat ketiga kan tidak disunahkan baca ayat pendek. Kemudian rakaat 1 langsung naik, rakaat kedua langsung naik karena witir tidak ada tahiyat awal. Kalau maghrib rakaat kedua duduk kan, kalau witir langsung naik. Lalu rakaat ketiga doang yang witirnya pakai tahiyat akhir. Oke, ya sama-sama teman-teman ya. Jadi tadi pengajian siapa yang hadir di jam 10-an, ada bapak-bapak bertanya, Ustazah, kata Ustazah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur tambahkan nikmat. Pertanyaannya adalah, kalau saya bersyukur dapat istri, nanti istri cantik, baik, nanti ditambah istrinya Ustazah katanya. Saya bilang, Bapak nanya dengan orang yang salah Pak. Jawaban saya mah ada-ada aja Pak. Jadi kalau untuk ciri orang bersyukur dapat istri cantik dan soleh, justru istrinya harus 1. Kalau 2, berarti yang 1 tidak bisa mensyukur yang 1. Salah bapaknya. Kasihan aku guys. Jadi kita bercanda aja sih. Ya kan? Hadir ya. Oke, gitu ya. Aku udah bilang kalau debat. Oke ya. Oke, Ustazah, saya haid sampai 20 belum selesai minta solusi. Hari ke-15 ya. Iya, ya jadi ingat masa muda dulu kalau berdebat kayak gitu. Sekarang sudah tua ya guys. Tapi kita bercanda saja ya. Dia candain saya candain balik lah. Nyandain yang salah guys. Oke, jadi kalau haidnya lebih dari 20 hari gitu ya. Lebih dari 15 hari maksudnya gitu ya. Lebih dari 15 hari, hari ke-16 teman-teman tetap sholat ya. Jadi mandi suci, sholat, puasa, zakat. Ya, sholat, puasa, zakat. Sholat, puasa, kalau mau umroh silahkan umroh. Ya, siap Pak Bal ya. Ustazah, kalau ada yang sholat nggak pakai daleman, nggak apa-apa ya. Ini kayaknya banyak sholat nggak pakai daleman nih, kacau sudah. Sholat nggak pakai daleman nggak ada masalah. Cuman teman-teman pastikan teman-teman pakai mukena yang benar-benar tertutup dari auratnya. Ustazah, kalau saya di luar udah pipis, celana dalamnya bisa dipakai nggak sholat? Nggak bisa. Terus dibuka dong Zah. Iya bukan, celana dalamnya nggak usah dibawa sholat. Kan saya suka candain, asal jangan lupa letaknya di mana. Oke, Mbak Rahasia, apakah boleh kurban atas nama suami meninggal? Silakan, nggak ada masalah ya. Oh, oke aja, nggak ada masalah. Zah, aku mau madu lagi, jam 9 ya. 9. Oke ya. Oke, Zah, apa hukumnya ikut arisan? Tapi dalam satu grup arisan ada yang punya usaha apa lah tadi ya? Oke, Ustazah, apa hukumnya ikut arisan tetapi di dalam satu grup arisan ada yang punya usaha karaoke? Nggak ada masalah. Ya, rezeki masing-masing, halal haramnya ditanggung masing-masing. Siap Pak Bal? Zah, apakah sama pahalanya membaca Al-Quran full Arab dengan Quran yang ada terjemahan? Sama
teman-teman ya. Zah, apakah sama Pak Alia? Ustazah, apakah berdosa profesi kita sebagai perias pengantin? Tidak apa-apa, yang penting bersyarat teman-teman suruh orang dulu sholat, baru teman-teman dandanin. Nanti ganti bajunya di waktu asar, sholat dia dulu baru didandankan. Yang penting udah ingatkan, kalau dia nggak mau ya udah ya. Ustazah, kalau kita punya wudhu, lalu teplak nyamuk, cus, lalu ada darahnya, apakah batal wudhunya? Darah nyamuk adalah najis ma'fu namanya. Apa itu najis ma'fu? Dia najis tapi ma'fu. Lebih gampangnya gini, dia najis yang dimaafkan. Sama dengan tai cicak yang kering. Dia adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Tapi kalau dia basah, najis ghairu ma'fu, najis yang tidak dimaafkan. Kalau dia basah harus pakai air. Oke. Okay? Zah, belum akikah, boleh nggak berkurban? Is okay, silahkan, nggak ada masalah. Akikah itu tugas orang tua, kurban itu tanggung jawab kita. Jadi jangan dikaitkan. Ya, oke, teman-teman silahkan berkurban walaupun belum akikah. Zah, witir 3 rakaat 1 tahiyat ya? Iya, di ujung aja. Ya, nggak ada tahiyat awalnya. Sholat tahajud dulu atau witir dulu? Langsung doa tahajud atau witir dulu? Tahajud dulu atau witir dulu terserah. Kalau tahajud boleh berkali-kali, kalau witir cuma boleh 1 kali. Doanya di mana? Terserah mau di mana. Ya, karena posisi doa itu dalam dia udah nggak bagian dari sholat ya. Yang penting teman-teman lakukan aja doa, posisinya di tahajud atau di witir nggak ada masalah. Berarti aku selama ini salah. Kenapa Mbak? Sholat witirnya kayak sholat maghrib? Salah ya, nggak apa-apa ya. Yang lalu biar berlalu ya guys. Ke depan kita perbaiki ya teman-teman ya. Ya, Zah boleh witir 1 rakaat aja. Silahkan, nggak ada masalah. Zah, mana lebih afdol baca Quran lewat mushaf atau lewat hafalan? Teman-teman, kalau lewat mushaf atau ngulang hafalan, dua-duanya fungsi berbeda. Ya, kalau lewat baca mushaf teman-teman dapat pahala membaca, kalau lewat hafalan juga dapat pahala membaca. Sama saja, hanya saja teman-teman jangan apple to apple ya. Jangan ngafal terus nggak dibaca. Atau baca aja terus nggak ngafal. Lakukan kedua-duanya. Zakat mal boleh buat adik kandung nggak? Selagi dia fakir atau miskin silahkan. Jadi sholat 2 rakaat dulu salam, terus kembali lagi sholat 1 rakaat. Nggak apa-apa Mbak Nuri. Kalau sholat witir 3 rakaat boleh kok 2 kali salam Mbak Nuri, nggak salah. Betul aja Mbak Nuri, is okay. Ya, thank you Mbak Rukmini, madu sudah datang ya. Betul sekali Mbak Ana, darah nyamuk yang itu ma'fu. Ustazah, apakah boleh kita kurban? Allah karim. Cemana ini yang bacanya ya? Bentar ya. Ustazah, bagaimana boleh kita kurban? Oh, tapi kita belum akikahkan anak. Anak itu anak itu diakikahkan umur 7, 14, 21 hari. Itu hukumnya sunnah muakkad. Tapi setelah itu hukumnya sunnah biasa sampai dia balik. Sunnah tidak wajib teman-teman ya. Oke ya, silahkan berkurban, nggak ada masalah. Madu udah sampai dinikmati ya. Cara jamak kosor, bagusnya teman-teman buka aja VT aku, lihat di pojokan kiri atas ada aku sematkan tentang tutorial jamak kosor ya. Zah, saya sering melakukan dosa. Lalu bertaubat lagi, begitu seterusnya. Apakah saya akan diampuni? Coba dengar baik. Teman-teman, benar bahwa Allah akan mengampunkan semua dosa. Dalam dalil dikatakan, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu mengampunkan semua dosa kita. Nah, tapi kalau teman-teman bertaubat, itu ada regulasinya guys. Regulasi kalau teman-teman bertaubat, 2 kali salam boleh witir. Silakan. Witir 2 kali salam boleh. Jadi kalau teman-teman bertaubat, pertama berjanji tidak mengulang lagi. Kedua, menyesali yang terjadi. 3, mengisi hari dengan ibadah. 4, perbanyak sholat taubat. Yuk kita bahas yang pertama. Menyesali yang terjadi, tidak mengulang lagi. Jadi kalau teman-teman sudah bertaubat pada satu perkara itu jangan diulang lagi. Kalau mau bikin dosa, perkara lain lah, jangan itu ke itu lagi. Naik karena tingkat dosanya sedikit, nggak canda ya guys. Maksud aku, misalnya kita nipu orang, kita suka berdusta, kita ingin bertaubat dari berdusta. Kita sesali yang terjadi, berjanji tak melakukan dusta lagi.
Kan gitu ceritanya guys. Besok kalau teman-teman mau salah dengan alasan kan manusia tuh bisa salah. Oke, tapi jangan dusta lagi. Yang lain lah, ganti rasa lah dosanya. Kalau mau berdosa juga, gitu loh maksudnya. Ya paham ya teman-teman ya. Karena orang salah nggak apa-apa, tapi 2 kali salah itu nggak boleh. Ya salah nggak masalah. Yang penting jangan salah terus di tempat yang sama. Wah, ustazah saya itu bertaubat dari mana? Saya itu bertaubat dari apa namanya? Pura-puranya dari apa ya? Nama dosa ya. Dari gosip gitu ya. Bertobat, berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah dan menyesali yang terjadi. Besok jangan itu lagi. Jadi dosa gosip jangan dibuat lagi, dosa yang lain, dosa fitnah, sama aja bohong ya. Intinya kayak gitulah teman-teman ya. Jadi kalau salah, jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi diganti-gantilah dosa tuh, jangan itu gitu ya. Itulah istilahnya ya, jangan dipotong videonya, mending. Oke ya. Nah itu maksud aku ya. Jadi salah tuh nggak apa-apa, tapi jangan itu terus ya. Sama kayak bacaan sholat, kul terus siang malam ya. Kalau kita sudah selesai wudhu, tapi tangan kita tersentuh kemaluan kita. Kalau langsung dengan tangan, batal. Menyentuh kemaluan langsung dengan tangan, batal. Tapi kalau garuk-garuk di luar mukena, tidak batal. Ya sedekah subuh untuk bayar infak ngaji. Is okay, nggak ada masalah. Untuk bayar infak ngaji itu kewajiban kita. Kalau infak ngaji itu kewajiban kita, itu berarti untuk diri kita. Jangan. Sedekah subuh itu untuk orang lain. Pokoknya untuk orang lain. Oke? Sekali-sekali ceramah dong. Aku kok sekali-sekali ceramah. Aku tiap hari ceramah. Udah macam ceramah keningku guys. Hari ini aku 3 kali ceramah. Berapa kali aku hari ini ya? Lupa aku saking banyaknya ceramahku. Yang baru mampir teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku ceramah terus kurasa guys. Hukumnya puasa muti tujuan mendapatkan ilmu gaib tak boleh. Syirik ya teman-teman ya. Syirik ya teman-teman, jangan ya. Oke, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Ustazah, kenapa di majelis ustazah lebih banyak ibu-ibu yang seumuran? Tidak diajakkah? Seumuran? Seumuran siapa teman-teman? Ibu-ibunya nggak seumuran aku, seumuran teman-teman. Hampir setiap pengajian aku yang paling muda. Ya, Ustazah, benar ada doa seorang anak tidak sampai kepada orang tuanya jika beda keyakinan? Betul. Dalam ajaran Islam seperti itu, teman-teman. Ya. Oke. Mana didulukan, sedekah sama orang tua atau yayasan yatim piatu? Kalau teman-teman terjebak dalam 2 pilihan, tentu orang tua lebih baik. Siapa aneh? Ya, ketinggalan nggak apa-apa. Bolehkah? Bolehkah doang terus dia pergi ke atas. Kalau sedekah subuh dikumpulkan, terus kalau udah banyak dikasih ke masjid boleh, atau ke orang boleh. Kumpulkannya aja di rumah. 2000, 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 setiap Jumat kasih, silakan. Ustazah, apa boleh sholat taubat setelah sholat duha? Silakan. Boleh nggak kurban uang hasil impes? Apa tuh impes? Ustazah, saya sering ngomel-ngomel kalau suami sering-sering menunjukkan kerjaan sholat. Apa dosa suami sama saya? Kalau kita udah mengingatkan orang yang salah dan dia tetap melakukan salah, kita tidak kena dosa lagi. Kita kena dosa kalau kita diamkan dia. Kalau kita tidak diamkan, kita omongkan kalau dia salah, maka hukumnya kita tidak kena dosa lagi. Jadi intinya ngomong guys. Persoalan dia berubah atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Oke? Boleh nggak kurban pakai uang hutang? Kalau hutang riba nggak boleh. Kalau hutang biasa tanpa riba sebenarnya boleh. Tapi kalau teman-teman nggak mampu, kurban tuh nggak wajib guys bagi orang yang tak mampu. Kalau mampu berkurbanlah. Kalau nggak mampu nggak juga nggak apa-apa. Tapi secara hukum nggak ada masalah.
Karena kurban tidak harus mampu. Yang harus mampu itu haji. Oke? Zah, tadi witir belum selesai. Oh, Zah, saya tadi witir belum selesai, udah azan subuh. Putuskan aja Mbak, berhenti aja ya. Oke, ada batasan gak Zah untuk mengingatkan orang? Tidak, sebisa mungkin kita ingatkan semampu kita. Oke, Zah, amplop untuk ke pesta wajib tulis nama? Enggak wajib. Ya, Jah, yang cara berwudu orang yang sakit nggak bisa bangun, tayamum aja. Tayamum aja, ya, tayamum aja. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, halo Pak Uli, tempelkan, kemudian basuh, ambil lagi, basuh tangan kanannya, basuh tangan kirinya. Bu, tayamum muka dengan tangan aja, nggak usah kumur-kumur. Oke, Zah, bagaimana caranya agar berkurban itu sampai pahalanya ke orang tua dan almarhum? Doakan waktu hari raya kurban itu. Bisa saat motong atau bisa saat di masjid. Saat teman-teman sholat Idul Adha. Ya Allah, saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah pahalanya almarhum pulan, dan dapatlah pahalanya kedua orang tua saya, anak saya, lakukan. Karena Rasulullah melakukan itu. Ya, Rasulullah sekali dia berkurban, kemudian dia doakan untuk orang yang lain. Jika apa hukumnya suami tidak menyentuh istri selama berbulan-bulan? Kalau istrinya punya kebutuhan batin, suaminya tidak menafkahi batin, tentu berdosa. Karena yang namanya kewajiban suami itu adalah memberi nafkah lahir batin. Lahir adalah sandang, pangan, papan, makanan, tempat tinggal yang layak, dan kemudian pakaian yang layak. Dan kemudian batin. Batin itu adalah biasa, kebutuhan batin. Kemudian ketenangan itu juga batin. Kemudian kebahagiaan, perlindungan itulah batin. Jadi kalau suami tidak bisa memberikan kebutuhan batin, coba pertimbangkan wahai suami, daripada antum menanggung dosa, lebih baik antum memilih tetap bersama istri antum atau check out keluar daripada antum berdosa seumur hidup. Ustazah, saya selalu mengajarkan suami untuk tidak bertele-tele dalam ibadah sholat. Bertele-tele gimana? Kalau maskara sah nggak wudhu? Kalau waterproof tentu tidak sah. Kalau tidak waterproof tentu sah. Jadi kalau teman-teman pakai maskara waterproof, teman-teman harus hafus dulu. Hafus. Saking penekanannya pakai hafus dulu. Ya, dihapus dulu guys ketika teman-teman mau wudhu. Zah, anak yang beda agama, apalah, anak yang beda agama saya doakan biar kembali lagi ke agama Islam. Betul, hanya doa itu yang insya Allah semoga Allah kabulkan. Doakan dia dapat hidayah, kembali lagi kepada Islam. Allah karim ya. Kok bisa seperti itu ya? Kenapa bisa murtad seperti itu ya teman-teman ya? Jadi kalau yang sudah murtad, teman-teman ya doakan untuk back to basic ya. Zah, kurban itu niatnya perorangan atau bisa untuk satu keluarga? Jadi gini, kurbannya kan namanya satu orang. Nanti satu orang ini mendoakan pahalanya untuk keluarga yang lain. Gitu guys. Ya, jadi dia berkurban satu nama, nanti dia doakan pahalanya untuk keluarganya yang lain. Oke. Ustazah, bolehkah kita mengkodok? Kalau mengkodok, ingat jumlahnya silahkan. Zah, doa untuk kedua anak perempuanku agar sukses dunia akhirat. Lakukan sholat hajat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lakukan sholat hajat, insya Allah doakan salam kanan salam kiri, doakan anaknya agar sukses dunia akhirat. Ya, kalau dia masih kecil, doakan dia Rabbi habli minas salihin. Kalau dia mau pergi sekolah, tiup ubun-ubunnya. Sunnahnya seperti itu. Lalu kemudian biar dia pergi sekolah. Ya, supaya jadi anak soleh-soleha pinter. Ya. Kenapa pengen punya anak-anak pinter ya, teman-teman ya? Zah, ya senang ya kalau anak pinter ya. Jadi abang kandungku telepon aku. Dek, sama aku nih. Dia sebutlah nama ponakanku yang kecil. Si itu azan lo di masjid, katanya gitu ya. Azan lo di masjid. Aku kaget.
Sebegitu bahagianya orang tua, anaknya azan. Azan, dia bahagia. Aku telepon mama aku guys. Mak. Mama bahagia nggak? Ya aku suka iseng aja sih. Ya kayak aku iseng lah ya kak komunikasi dengan orang tuaku. Mama bahagia nggak? Anaknya jadi ustazah. Terus mama aku nanya, kenapa nanya gitu? Enggak mak, tadi abangku gitu ya maksudnya anak mama yang lain nelpon. Kalau cucu mama azan senangnya luar biasa. Kayak gitu ya. Apa kata bapak? Itu kan memang niat mama. Saking bahagianya, tak dapat lagi mama sebut kayak mana bahagianya. Nggak nampak mama bahagia, mak, kata aku gitu ya. Masa mama harus ngapain nak biar mama dapat bahagia katanya. Nggak nampak mama bahagianya mak kata begitu ya. Sambil aku bercanda ya. Mak aku ketawa guys. Ya seru-seruan aja guys. Oke gitu ya teman-teman ya. Bolehkah bolehkah kurban hasil investasi? Oh nggak apa-apa mbak. Asal investasinya halal ya. Nggak nampak mama bahagianya mak. Lah kamu kan doa mama pengen dapat anak ustazah. Oh iya juga ya mak. Cuman tak mungkin lah mama nampakkan bahagia mama. Nanti mama kayak mana ya kan. Zik ikut pula. Mama romantis pula deh. Katanya bahagianya mendoakan dalam diam di sepertiga malam. Ajik ya. Ustazah, kalau umroh berangkat dulu baru bayar sebenarnya nggak ada masalah. Kalau teman-teman yakin teman-teman bisa bayar ya. Oke. Zah, kalau kita berkurban kita bisa makan daging yang kita kurbankan. Tentu bisa, ya tentu bisa, ya teman-teman ya tentu bisa. Yang tidak boleh itu makan uang zakat. Tapi kalau makan daging kurban nggak ada masalah. Kenapa ada nyamuk begini ya? Oke. Jangan lagi pakai SEHOPEE letter. Itu nggak bisa. Walaupun ada 0% nggak bisa. Jangan mbak, nanti diambil data. Jangan ya. Oke, turunkan keinginan di atas pemasukan. Ya, jangan banyak keinginan ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman sehat ya. Kasih aku senyum dulu guys. Makan uang zakat nggak boleh mbak. Haram. Zah, kalau orang pinter tahu yang gaib terus bilang kalau tubuh kita ada khadam atau apa itu bolehkah kita percaya? Nggak usah percaya dan nggak ada gunanya juga kita percaya. Fokus aja kepada ibadah ya teman-teman ya. Oke, thank you ya guys. Senyumannya positive vibration ya, nular ya apa yang kita lihat. Oke kak, bolehkah sedekah subuh niat untuk almarhum? Silahkan teman-teman ya. Niat untuk almarhum silahkan ya. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini apa? Apa yang teman-teman ingin doakan? Lapanglah kuburannya, ringanlah sisa kuburnya. Asal jangan hiduplah lagi dia, jangan ya. Nah, doakan yang baik-baik ya. Halo Mbak Susi Mansur, thank you ya guys, senyumannya ya guys ya. Ustazah, zakat apa yang nggak boleh dimakan? Maksud aku, zakat yang nggak boleh dimakan tuh kayak gini guys. Teman-teman punya uang 10 juta. Maka teman-teman wajib zakat 250.000, ya kan? Lalu teman-teman gak zakat kan duit 250.000 itu, ya kan? Nah, OTW lari ya, Mbak Small Girl ya. Jadi teman-teman misalnya zakatnya 10 juta, zakatnya 10 juta, uang penghasilannya 10 juta. Kan wajib zakat 25.000, 250.000 kan? Nah, 250.000 ini tidak teman-teman keluarkan zakat. Teman-teman makan tuh uangnya. Belikan pecel lele, belikan cireng, cilor, seblak. Nah itu haram dimakan. Ya, jadi ada orang-orang yang makan uang haram bukan karena dia mencuri, ya tapi karena dia tidak keluarkan uang zakatnya. Gitu maksudnya Besti. Zah, bolehkah uang sedekah subuh kita pakai dulu jika kondisi kepepet untuk nanti diganti? Sebenarnya kalau dia sedekah nggak diganti pun nggak apa-apa. Aku mau sedekah subuh pura-puranya. Aku masuk 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Jadilah di dalamnya itu 250.000. Ku intip-intip lah. Aduh. Kayaknya beli casing handphone mantap itu 250.000. Aduh.
Aku ambillah dulu duitnya. Ambil dulu 100.000. Pinjam beli untuk casing handphone gitu ya. Nah, kalau teman-teman ganti, teman-teman dapat pahala sunnah, tetap dapat pahala dua, ya, yaitu pahala sedekah dan mengamalkan sedekah. Tapi kalau teman-teman nggak teman-teman ganti nih, sisa 150.000. Yang 100.000 tadi beli casing handphone tadi tetap dapat pahala satu saja, karena nggak jadi. Karena kebaikan yang tak jadi kita kerjakan dapat satu pahala. Tapi keburukan yang tidak jadi kita kerjakan tidak dapat dosa. Jadi sebenarnya berbuat baik nggak jadi niat doang dapat pahala. Tapi jangan niat aja terus. Aku niat sebenarnya ingin berbakti kepada engkau bang. Tapi niat jadilah bang. Walaupun enggak. Ngapa? Ustazah Nela bilang niat dapat pahala. Jangan kayak gitu pula guys. Itu bukan itu pemahamannya. Tapi yang jelas kita ingin berbuat baik dapat satu pahala. Kita lakukan dapat dua pahala. Sedekah subuh itu kan tidak wajib sebenarnya kan. Jadi kita sedekah baru masuk celeng dapat satu pahala. Terpakai ini. Beli cilor ini. Aduh mantap juga ya. Lumayan 20.000. Beli sebelah. Dapat pahala satu lah. Oke. Nah. Tapi yang betul jangan nasi tidak jadi aja sedekah. Kenapa nggak jadi? Ustazah Nelan niat jadilah ya. Salah ya guys. Ustazah kalau suami disuruh sholat terus dia marah gimana? Nasihatinya baik-baik, jangan memancing kemarahan ya. Coba cari bahasa yang lebih baik, yang khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan bahasanya ya. Dia kalau kita ngomong sama orang tuh ibarat kita ngelempar bola. Kuat kita lempar, kuat bantingnya ke kita. Lembut kita lempar, lembut bantingnya ke kita. Kita marah, orang balik marah. Kita debat, orang balik debat. Jadi hidup ini kayak ngelempar bola. Kalau yang kita lempar adalah penghargaan, kelembutan, kenyamanan bagi orang, menghargai orang, tidak menyakiti orang, ya, menjaga perasaan orang, tidak menghakimi orang, tidak cepat menilai orang, maka itulah yang balik ke kita. Maka kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Tapi seperti kita ngelempar bola lah, ya. Udah selesai umroh, Mbak Fatimah. Subuh baru nabung 2.000 bisa nggak? Bisa lupa, habis sholat baru ingat. Oke, habis sholat nggak apa-apa. Yang penting selagi masih ada waktu subuh, teman-teman. Yang penting selagi ada waktu subuh, ya. Nah, selagi ada waktu subuh bisa, ya. Jadi dari subuh sampai habis waktu subuh. Saya sering mengingat kematian, ya kan? Dan merasa tidak lama lagi. Bagaimana cara mengatasinya? Ganti dengan ibadah, Mbak. Ganti dengan ibadah. Kita itu harus takut mati biar kita memperbanyak ibadah. Tapi takut-takut doang tidak akan ada manfaat. Ganti dengan ibadah. Perbanyak sholat sunnahnya, perbanyak sholat wajibnya, baca Qur'annya, kurangi bermaksiat, jangan sakitin orang, ya. Hargai orang, ya. Insya Allah ya, kurang-kurangi bikin salah dengan manusia. Oke ya, siap. Gaji 1,5 kilo, 1,5 juta belum wajib zakat ya. Jadi wajib zakat kalau gaji 7 juta minimal. Tidak apa-apa Mbak Ayu Green, cicak lewat nggak ada masalah. Ya, pertanyaan aku masuk nggak ya? Kok belum dibaca? Kadang-kadang nggak terbaca Mbak Naneng. Kadang-kadang terlalu cepat dia. Aku minta maaf ya.